Nah, sekarang ini kita berada di Kampung Darussalam Madfa Indonesia. Tepatnya itu di RT 3, Dusun 3, Desa Telaga Said, Kecamatan Selepan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Sebenarnya kampung ini itu adalah kampung yang kita bangun bersama. Karena pada awal kita pindah kemari itu hanya ada beberapa keluarga saja di sini, yaitu keluarga Tuan Guru dan anak-anaknya. Kampung Kasih Sayang itu sebenarnya adalah julukan yang diberikan kawan-kawan yang datang kemari. Kenapa mereka menyebut ini Kampung Kasih Sayang? Karena memang Tuan Imam sebagai pemimpin di kampung ini selalu mengajarkan tentang persatuan dan kasih sayang kepada kita semua. Juga menyampaikan tentang itu kepada setiap tamu-tamunya yang datang. Kalau sektor ekonomi kita itu ada bidang pertanian, ada juga perikanan, ada dua macam, darat dan laut. Karena memang salah satu yang pindah kemari itu juga berasal dari pantai, dari pesisir, yang hobinya mereka kesehariannya biasanya melaut. Ada juga kalau yang dulu memang mereka hobinya itu bertani, kita sama-sama melakukan kegiatan pertanian bagi siapa saja yang hobi bertani. Juga ada yang hobinya berdagang, kita juga punya sektor perdagangan. Sektor ini dibangun untuk masyarakat di seputaran kampung kita ini untuk mereka lebih mudah mengakses apa-apa yang mereka butuhkan, tidak harus ke tempat yang lain lagi. Ya, kurang lebih apa yang kita lakukan di sini itu hasilnya kita satukan untuk kehidupan kita bersama di kampung ini. Nama Ibu Nisa. Ibu tinggal di sini udah 14 tahun. Keseharian setiap seminggu sekali piket sini, piket masak, dan tuh ruang dari piket ibu kerja jadi pasar rakyat. Bedanya di luar sama di sini kayak gitu. Kalau kita sulit, banyak yang bantu. Kalau di luar kan cuman paling saudara aja lah gitu ya kan. Kalau di sini orang lain pun bisa jadi saudara. Ada yang mendengarkan, ada istilah kata mendengarkan daripada dia nggak dengar sama sekali ya kan. Susahan kita cerita, nanti kita pendam ya, meriah kita penuh nanti. Bersyukurnya kami punya pemimpin, itu apapun permasalahan diselesaikan. Itulah bedanya. Paling berharga tentang kesabaran, sabar menghadapi apapun masalah, itu kuncinya sabar, itu aja. Pada saat gotong royong gitu-gitu. Iya, gotong royong. Masak dapur Iya. setiap minggu ya. Iya, masak di dapur, istilahnya kalau gotong royong, ya ikut gotong royong. Kalau nggak ada gotong royong ya tidur. Nama panggung awak kalau dipanggil panggung nipis. Nipis. Nisa Pisir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada sore hari yang berbahagia ini. Perkenalkan, saya adalah pemimpin yang ada di perkampungan Kasih Sayang ini yang bernama Muhammad Imam Hanafi. Jadi kita bersama-sama di sini membangun kampung yang sederhana ini bertujuan bagaimana kita bisa menciptakan kembali persatuan umat, terutama dalam kita beragama, berbangsa dan bernegara. Jadi karena kita di sini ada 4 prinsip hidup. Apa 3 prinsip hidup yang kita utamakan? Yaitu menguatkan persatuan dan kasih sayang. Jadi naga itu adalah filosofi dari sebuah kekuatan. Maka tidak ada yang paling kuat di muka bumi ini selain dengan persatuan dan kasih sayang. Segalanya bisa hancur, segalanya bisa rusak dengan kasih sayang itu. Dan segalanya juga bisa terbangun. Dan segalanya bisa bangkit, segalanya bisa maju dan berkembang juga karena persatuan kasih sayang itu.
Jadi maka naga itu merupakan simbol daripada persatuan kasih sayang yang kita amalkan, yang kita usahakan bagaimana ini dapat terimplementasi senantiasa dalam kehidupan kita bersama. Itu. Jadi kalau diartikan naga itu kekuatan, keperkasaan, dan kebijaksanaan. Jadi dalam hidup kita itulah yang penting. Itu. Jadi kita ini harus memiliki kekuatan, keperkasaan, dan kebijaksanaan. Semuanya itu tidak akan kita dapatkan melalui persatuan dan kasih sayang. Jadi itu filosofi daripada naga menurut daripada versi Tuan Imam itu. Sebenarnya pemahaman mereka tidak salah, cuman tidak sama cara memahamkan Tuan Imam tentang naga itu dan paham mereka tentang naga itu. Sebenarnya dalam diri kita itu seperti tenaga, ya kan? Apa itu tenaga? Kekuatan di diri. Kemudian ada nagara, kan? Juga naga, kekuatan rakyat. Itu. Jadi merupakan pemahaman-pemahaman daripada filosofi tentang keberagaman tadi juga. Begitu, makanya Tuhan tidak risau atas pemahaman orang yang salah atau bagaimana menilainya. Itu bagi Tuan Imam ya biasa-biasa saja, namanya hidup. Karena manusia itu tidak akan pernah sama pandangannya. Dan kasih sayang itulah dia. Jadi agar kita bisa kuat seperti naga itu. Jadi kalau dalam negara juga ada 3 kepala itu atau 3 ilmu. Namanya Tri Sulaweda. Ing Ngarso Suntolodo, Ing Madio Manguntoso, dan Tuturi Handayani. Jadi simbol naga itu merupakan adalah kekuatan daripada kepemimpinan. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa menjadi contoh suri teladan. Jika dia di depan, di tengah dia merangkul, dan di belakang itu dia mendorong. Gitu. Makanya kalau kita melihat dari patung naga itu harus kita lihat konteks keseluruhannya yang ada di situ. Di situ ada bambu kuning. Bambu kuning itu adalah lambang kepemimpinan. Jadi yang dijaga oleh ular kepala 3 itu tadi. Jadi seorang pemimpin tadi juga harus bisa mewujudkan daripada nilai-nilai persatuan, kasih sayang, pemersatu, pengasih, dan penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai proses pembuatan tahu perkasa ini diawali dari kualitas kedelainya dulu, yang nggak guna disebut mereknya lah ya. Jadi untuk per presnya itu sekitar 5,5 kg, kualitas kacang lah yang penting. Lalu direndam sekitar paling cepat 3 jam. Setelah direndam, lalu proses penggilingan. Arti penggilingan itu dia tidak boleh menumpuk terlalu banyak di luar gilingan, karena dia nanti proses asam, zat asamnya bakal naik. Itulah. Setelah digiling sana, proses baru ada penguapan ini. Api untuk dimasukkan uap ke sana ke drum. Lalu pemasakan itu tergantung kencangnya api. Bisa 15 menit masak, bisa 10 menit, dan bisa 5 menit. Tergantung kencangnya api. Itu saja. Jadi kalau sudah selesai itu semua, lalu pencetakan seperti yang dilihat tadi. Pemisahan antara santan sama air dipisahkan dulu dia, baru cetakan. Setelah pencetakan ya tempo, kalau dia mau lebih maksimal bagusnya 2 jam. Maksimal bagus, keras, kenyal 2 jam. Jam kerjanya dia terus menerus, Pak? Betul, kalau jam kerja dia sesuai permintaan pabrik. Jadi misalnya ini kami dari jam 2 sampai selesai dia itu nanti jam 6, bisa jam 5, bisa jam 7. Tergantung pesanan. Tapi kebanyakan itu jam 6 dah tank semua. Baru masuk sip malam setelah sholat maghrib. Oh, 24 jam berarti? Hampir. Non-stop? 24 jam, hampir terkecuali di hari Jumat. Jumatan ya? Ya. Itu sajalah yang mungkin dapat saya sampaikan. Nanti kalau kurang